Ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang tega mengeksekusi dua orang putrinya hanya karena sang putri tumbuh lebih cantik darinya. Jadi, begini kisahnya. Teresa Jimmy Francine Salib atau yang biasa dipanggil dengan nama Teresa. Ia merupakan seorang wanita berusia 47 tahun yang lahir di Sacramento, California, Amerika Serikat. Di sana, ia tinggal bersama ibu yang bernama Swanee Gay dan ayahnya yang bernama James Cross. Di keluarganya, Teresa bukanlah putri tunggal. Ia memiliki dua orang saudara tiri dari pernikahan ibunya terdahulu. Dan di tahun 1950-an, kondisi keluarga Teresa mengalami ketidakstabilan karena ayahnya secara tiba-tiba mengidap penyakit Parkinson, sebuah penyakit sistem saraf yang membuat penderitanya mengalami penurunan fungsi pada otak dan alat geraknya. Setelah penyakit itu menyerang, ayah Teresa pun menjadi depresi dan sikapnya lebih temperamen, sementara ibunya harus menggantikan ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Keadaan yang sudah kacau itu pun kemudian diperparah dengan kepergian ibunya yang meninggal dunia secara mendadak pada tanggal 2 Maret 1961 karena ibunya mengalami gagal jantung kongestif. Untuk itu, ayahnya pun merasa telah gagal mempertahankan keluarganya dan akhirnya memilih untuk menjual rumahnya pada saat itu. Setelah kejadian itu, tidak diketahui lagi bagaimana Teresa menjalani hidupnya. Tetapi pada tanggal 29 September 1962, atau ketika itu usianya baru menginjak 16 tahun, Teresa memilih keluar dari sekolahnya demi menikah dengan seorang pemuda yang berusia 21 tahun yang bernama Clifford Clyde Sander yang baru ditemuinya beberapa bulan sebelumnya. Kemudian dari pernikahannya itu, Teresa pun melahirkan putra pertamanya yang ia beri nama Howard Clyde Sander pada tanggal 16 Juli 1963. Menjalani kehidupan pernikahan di usia muda bukanlah hal mudah bagi Teresa. Teresa merasa iri dengan suaminya yang masih bisa melanjutkan sekolah dan beraktivitas seperti biasa. Sementara dirinya hanya bisa terjebak di rumah sepanjang hari untuk mengurus putra mereka yang masih kecil. Kecemburuan itu pun kemudian membentuk Teresa menjadi pribadi yang sangat posesif. Setiap suaminya itu keluar rumah, maka Teresa pun akan menuduhnya macam-macam seperti telah berselingkuh dari dirinya. Hingga lama-kelamaan, Clifford yang lelah dicurigai terus-menerus pun menunjukkan perasaan kesalnya terhadap Teresa. Dan hal itu membuat hubungan rumah tangga mereka menjadi tidak nyaman karena selalu dibumbui dengan kecurigaan hingga menjadi semakin retak. Pertengkaran dan adu mulut pun terjadi hampir setiap hari di rumah mereka. Hingga pada tanggal 22 Juni 1964, Teresa yang sedang hamil lagi akhirnya melaporkan Clifford ke polisi dengan tuduhan KDRT. Tetapi laporan itu kemudian dibatalkan karena Teresa menolak untuk mengajukan tuntutan. Lalu, sekitar 1 bulan setelah melaporkan, tepatnya pada tanggal 6 Juli 1964, sebuah pertengkaran besar terjadi lagi di rumah itu. Kali ini, alasannya karena Clifford ingin menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan Teresa tidak mengizinkannya. Namun, meski Teresa telah dengan tegas tidak memperbolehkannya keluar, Clifford tetap tidak peduli. Lelaki itu tetap lanjut bersiap-siap sambil mengatakan bahwa dirinya akan segera menceraikan Teresa. Mendengar itu, Teresa pun sakit hati. Diam-diam wanita itu segera mengambil senjata api dan kemudian ketika Clifford berjalan ke arah pintu untuk keluar, Teresa pun langsung melepaskan timah panas dari senjata apinya yang mengarah ke belakang punggung lelaki itu. Seketika, Clifford pun ambruk dan mengembuskan nafas terakhirnya tepat di depan pintu rumahnya. Ternyata kejadian itu disaksikan oleh putra mereka yang masih sangat kecil, yakni Howard. Akibat mengeksekusi suaminya itu, Teresa pun akhirnya ditangkap dan didakwa atas pengeksekusian. Tetapi ketika itu Teresa berhasil lolos dari segala dakwaan dengan beralibi bahwa suaminya adalah seorang pemabuk yang suka bermain wanita dan juga suka menghantamnya setiap kali mereka bertengkar. Dan pada saat kejadian itu, mereka memang sedang bertengkar hebat. Oleh karena itu, menurut Teresa, tindakan mengeksekusi suaminya saat itu adalah bentuk pembelaan diri untuk melindungi dirinya sendiri dan buah hati yang sedang ada dalam kandungannya.
Mendengar penjelasan dari Teresa, entah bagaimana hakim percaya dengan keterangan Teresa tersebut. Akhirnya wanita itu pun diampuni dan dibebaskan dari segala dakwaan pada tanggal 22 September 1964. Setelah bebas dari tahanan, Teresa pun akhirnya melanjutkan hidupnya kembali. Dan kemudian ia melahirkan buah hati keduanya yang merupakan seorang perempuan pada tanggal 16 Maret 1965. Putrinya itu lalu ia beri nama Sheila Gaysander. Namun setelah melahirkan putrinya itu, Teresa justru menjadi peminum kelas berat. Ia sering meninggalkan Howard dan Sheila untuk minum di aula American Legion, tempat berkumpulnya para tentara veteran Amerika. Di sana, Teresa pun bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Estelle Thornsberry, yang merupakan seorang veteran Angkatan Darat Amerika yang dipulangkan karena terluka hingga mengalami kecacatan. Hubungan Teresa dan Estelle berkembang dengan begitu cepat hingga mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Namun, dengan cepat juga hubungan itu berakhir karena Estelle muak mengurus putra-putri Teresa yang ditinggalkan ibunya setiap malam untuk pergi mabuk-mabukan. Setelah putus dengan Estelle, tak lama kemudian Teresa bertemu dengan seorang pria yang bernama Robert Knorr. Robert merupakan seorang prajurit Korps Marinir Amerika Serikat. Setelah berhubungan cukup lama, keduanya pun kemudian melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juli 1966 karena Teresa mengandung buah hati dari Robert. 2 bulan setelah pernikahan, tepatnya pada tanggal 27 September 1966, Teresa pun melahirkan buah hati ketiganya yang ternyata adalah seorang perempuan. Kali ini, Teresa memberi nama putrinya itu Susan Marlin Knorr. Begitu Susan lahir, sifat pencemburuan dan posesif Teresa muncul lagi. Dan seperti kepada suami pertamanya, Clifford, Teresa pun sering mencurigai Robert berselingkuh. Robert yang dituduh seperti itu akhirnya mengeluarkan sifat aslinya yang ternyata seorang temperamen. Sehingga hal itu membuat pertikaian rumah tangga yang mengarah kepada kekerasan fisik. Namun bukan hanya kepada Teresa saja, Robert juga seringkali meluapkan amarahnya kepada putra-putri mereka. Meskipun begitu, rumah tangga keduanya tetap berjalan hingga bertahun-tahun. Malah, mereka memiliki 3 buah hati lagi, yang mana diantaranya adalah 2 orang putra yang bernama William Robert Knorr, yang lahir pada tanggal 15 September 1967, dan Robert Wallace Knorr Jr., yang lahir pada tanggal 31 Desember 1968. Dan yang terakhir, putri bungsu yang bernama Teresa Terry Mary Knorr, yang lahir pada tanggal 5 Agustus 1970. Saat si bungsu Terry lahir, pertikaian rumah tangga antara Robert dan Teresa pun mencapai puncaknya. Robert yang akhirnya muak dengan Teresa pun meninggalkannya pada bulan Desember 1970 dan melayangkan gugatan cerai pada awal 1971. Setelah mereka resmi bercerai, Robert sempat ingin melihat putrinya kembali. Tetapi Teresa sebagai pemegang hak asuh tidak memperbolehkannya sama sekali. Berpisah dengan Robert membuat kehidupan Teresa dan ke-6 buah hatinya menjadi luntang-lantung. Keluarga itu pun harus berpindah-pindah ke tempat tinggal yang lebih murah karena kini Teresa harus menjadi ibu tunggal yang mengurus ke-6 buah hatinya seorang diri. Meskipun begitu, Teresa juga belum jera dengan yang namanya pernikahan. Di tahun yang sama dengan tahun perceraiannya dengan Robert, yakni pada tahun 1971, Teresa menikah lagi dengan seorang pekerja kereta api yang bernama Ronald William. Tetapi pernikahan itu tak berlangsung lama karena Teresa sering meninggalkan putra-putrinya bersama Ronald di malam hari, sementara wanita itu keluar sepanjang malam untuk minum-minum di sebuah klub. Akhirnya, setelah 1 tahun menikah, gugatan cerai pun dilayangkan oleh Ronald kepada Teresa pada tahun 1972. Setelah diceraikan oleh Ronald, Teresa pun akhirnya harus menjadi ibu tunggal lagi. Di titik ini, Teresa sempat menjadi ibu yang baik. Dia bekerja untuk menyekolahkan putra-putrinya, dan meskipun hidupnya sederhana, putra-putri Teresa pun dapat merasakan sedikit ketenangan karena tidak ada lagi pertengkaran orang tuanya di rumah itu. Namun, Teresa ternyata tak mampu berlama-lama sendiri. Pada bulan Agustus 1976, Teresa kembali menikah dengan seorang editor naskah yang bernama Chester Harris. Sayangnya, lagi-lagi pernikahan itu tidak bertahan lama. Karena kali ini, Teresa merasa cemburu saat Harris dekat dengan salah satu putrinya yang bernama Susan. Teresa pun mengajukan gugatan cerai kepada Harris pada bulan November 1976.
Setelah bercerai dari suami keempatnya, Teresa dan putra-putrinya tinggal di Orangeville, California. Saat itu, Teresa benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda. Wanita itu tiba-tiba terobsesi dengan ayat-ayat Alkitab dan mulai mengatur pergaulan putra-putrinya. Mereka tidak diperbolehkan berteman dengan orang-orang yang tidak seagama dengannya. Dan Teresa akan memberikan hukuman kepada mereka jika mereka tidak menuruti apa perkataan dari Teresa. Berbagai bentuk kekerasan mulai dari fisik, verbal, hingga psikologis mulai dilakukan Teresa kepada putra-putrinya. Wanita itu bahkan tak segan-segan menghantam mereka dengan sebilah kayu yang bertuliskan Dewan Pendidikan. Hal itu bertujuan untuk memberikan hukuman atas kesalahan apapun yang dibuat oleh putra-putrinya. Tak hanya itu, Teresa juga seringkali menempelkan rokok yang masih menyala ke kulit mereka. Dan ia kerap kali mengancam akan mengeksekusi mereka dengan senjata tajam. Pernah sewaktu-waktu ketika Terry yang baru berusia 6 tahun, salah satu temannya di sekolah pernah datang ke rumah mereka untuk memberikan baju-baju yang mungkin gadis itu sukai. Sayangnya, kunjungan itu malah menjadi malapetaka bagi Terry. Karena ketika teman dan ibunya itu pulang, Teresa langsung menanggalkan seluruh pakaian gadis itu dan menyeret rambutnya ke sekeliling rumah. Saat itu, Teresa merasa tersinggung karena putrinya dibelikan baju oleh orang lain. Teresa yakin jika Terry sudah berbicara yang aneh-aneh kepada teman-temannya tentang dirinya. Kemudian, setelah menyeret Terry mengelilingi rumah, Teresa kemudian menggantung putri kecilnya itu dengan sebuah tali. Agar Terry tetap dalam keadaan tergantung, Teresa pun menyuruh putra-putrinya untuk memegangi tali, sementara dirinya menghantam Terry sampai putrinya itu hampir pingsan. Kemudian, sebelum menyudahi hantamannya, Teresa terlebih dahulu mengancam Terry bahwa jika hal seperti itu terjadi lagi, maka gadis itu akan menerima hukuman yang lebih parah. Di titik ini, kemarahan Teresa kepada keenam buah hatinya, terutama ketiga putrinya pun sangat membara. Dengan tega, Teresa bahkan menuduh putra-putrinya itu telah bertingkah centil di luar rumah dan mungkin telah tidur dengan sembarangan orang. Padahal saat itu, Sheila putri sulungnya baru saja berusia 13 tahun. Kemarahan Teresa semakin membabi buta. Ia pun akhirnya mengeluarkan putra-putrinya dari sekolah mereka. Kemudian Teresa juga melarang mereka untuk mengakses telepon, apalagi bermain keluar rumah. Mulanya, semua putra-putri Teresa mendapatkan porsi hukuman yang sama dari ibunya itu. Namun, setelah menyadari bahwa putri-putrinya itu tumbuh semakin cantik dengan tubuh yang langsing, yang terlihat berkebalikan dengan dirinya semakin gemuk dan menua, Teresa pun jadi lebih memfokuskan sasaran amarahnya kepada ketiga putrinya. Kemudian, setelah selesai dengan Terry, sasarannya selanjutnya adalah Susan, yang baru berusia 12 tahun. Teresa tiba-tiba meyakinkan bahwa mantan suami keempatnya, yakni Haris, telah mengubah Susan menjadi seorang penyihir. Dengan keyakinan itu, Teresa pun kemudian mencuci otak putra-putrinya dengan mengatakan bahwa Susan adalah pemuja setan yang telah kerasukan iblis. Teresa juga berkata bahwa Susan akan mengeksekusi ibunya sendiri pada usianya yang ke-18 untuk memenuhi perjanjiannya kepada iblis. Oleh karena itulah, Teresa harus mengikat tangan Susan di bawah meja dan menyuruh putra-putrinya yang lain untuk bergantian menjaga Susan. Saat itu, tidak ada satupun dari saudaranya yang berani menolong Susan, karena mereka takut akan dihukum oleh ibunya dengan hal yang lebih parah. Kepuasan Teresa kepada Susan tidak hanya selesai sampai situ saja. Wanita itu juga seringkali memaksa putrinya untuk makan tanpa henti. Dan jika putrinya itu muntah, maka ia pun akan dipaksa untuk memakan kembali muntahannya itu. Meskipun saat itu fokus kebenciannya telah beralih sepenuhnya kepada ketiga putrinya, tetapi kadang Teresa juga masih menyasarkan hantamannya kepada putra-putranya. Saat itu, satu-satunya buah hati Teresa yang telah terbebas sepenuhnya dari kepuasan ibunya hanyalah si sulung Howard. Adapun alasannya adalah karena Teresa menyadari bahwa Howard telah tumbuh menjadi remaja yang berbadan besar, sehingga kemungkinan Howard sudah bisa menyerangnya balik jika ia menghantam Howard. Untuk itu, Teresa pun lebih memilih menjadikan Howard sebagai algojo yang akan menghukum adik-adiknya. Namun, lama-kelamaan Howard akhirnya menyadari bahwa dirinya hanya diperalat saja oleh ibunya. Lelaki itu pun akhirnya tidak ingin lagi mengganggu adik-adiknya. Beberapa kali, Howard menjadi tameng bagi adik-adik perempuannya, terutama Susan. Sayangnya, perlindungan dari Howard itu hanya berlangsung sementara saja. Karena kemudian Howard pun lelah dan memilih kabur dari rumah untuk menjalani kehidupannya sendiri.
Kemudian setelah ditinggalkan Howard, Teresa pun semakin menggila, terutama tetap kepada Susan. Dan hal itu berlangsung selama bertahun-tahun. Hingga suatu ketika, entah bagaimana gadis itu sempat kabur dari rumah. Namun, di tengah jalan Susan diamankan oleh pihak kepolisian untuk dibawa ke dinas sosial karena saat itu Susan terlihat ketakutan dan kebingungan. Kemudian, Teresa sebagai orang tua pun dimintai keterangan tentang kondisi mental dan tubuh gadis itu yang dipenuhi oleh memar. Untuk menutupi kejahatannya, Teresa pun berkelit dengan mengatakan bahwa Susan memang mengidap gangguan kejiwaan. Mendengar itu, pihak dinas sosial pun percaya kepada Teresa karena saat itu akting wanita itu memang sangat meyakinkan. Miris, Susan pun akhirnya dikembalikan ke ibunya yang sangat keji itu. Begitu Susan kembali ke rumah, Teresa pun segera memberikan hukuman yang lebih gila lagi kepada gadis itu. Teresa menguncinya di dalam lemari tanpa diberi makan dan minum selama berhari-hari, serta memprovokasi putra-putranya untuk menghantam Susan. Singkat cerita, di suatu pagi di tanggal 16 Juli 1984, Teresa pun memaksa putra-putranya untuk memegang tangan Susan yang telah lemah di ruang tengah, sementara dirinya menghantam perut Susan secara habis-habisan. Puas menghantam Susan, Teresa pun mengambil senjata api yang ada di lacinya. Dan kemudian, ia langsung melepaskan ke arah putrinya itu. Seketika timah panas pun menembus dari dadanya hingga punggungnya. Lalu, cairan merah pun mengalir deras dari tubuhnya yang terluka. Tetapi ajaibnya, gadis itu masih tetap bisa bernafas. Kemudian Susan pun meraung kesakitan. Tetapi Teresa tidak juga mempedulikannya. Saat itu Teresa malah merasa kesal karena cairan merah milik Susan mulai menetes ke karpetnya. Setelah melakukan itu, Teresa pun kemudian menyeret Susan ke kamar mandi. Sementara putra-putrinya yang lain diperintahkannya untuk membereskan kekacauan yang ada di ruang tengah. Terry dan Sheila sempat memohon kepada ibunya agar membawa Susan ke rumah sakit. Namun, Teresa jelas menolaknya. Wanita itu meninggalkan Susan begitu saja di kamar mandi. Dan mengejutkannya, gadis itu berhasil bertahan meski kekurangan banyak cairan merah. Selama berminggu-minggu, Susan dibiarkan seperti itu saja, sampai lukanya akhirnya kering sendiri. Saat itu, hanya Terry dan Sheila lah yang sekali-kali menjenguk gadis itu untuk merawatnya. Singkat cerita, tak lama setelah kejadian itu, Teresa mengajak para buah hatinya untuk pindah ke sebuah apartemen satu tingkat di wilayah North Sacramento, di sebuah tempat yang lebih kecil dari tempat tinggalnya di Orangeville. Alasan Teresa pindah ke sana adalah untuk menemui saudarinya yang bernama Rosemary. Namun, tak lama setelah Teresa pindah, Rosemary malah ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan raya yang berada di Placer County, timur laut Sacramento. Teresa sempat dicurigai sebagai pelaku pengeksekusian dari saudaranya itu, tetapi tidak ditemukan bukti langsung yang mengarahkan kepadanya, sehingga sampai saat ini kasus itu menjadi sebuah kasus yang belum juga terpecahkan. Di lain sisi, saat pindah, keadaan Susan sudah mulai membaik. Setidaknya lukanya sudah agak tertutup, meskipun timah panas masih bersarang di punggungnya. Melihat Susan pulih setelah semuanya terjadi kepadanya, Teresa pun semakin yakin bahwa tubuh gadis itu telah dikuasai iblis. Untuk itu, Teresa pun kembali mengikat tangan Susan di bawah meja makan mereka, dan ia tetap melarangnya untuk makan sebelum Teresa memperbolehkannya. Susan yang sudah tidak kuat lagi dengan semua kekejian Teresa terhadapnya, akhirnya memohon kepada ibunya itu agar dilepaskan. Susan juga berjanji tidak akan menceritakan apapun yang terjadi di rumah mereka setelah ia keluar dari rumah itu. Mendengar itu, tiba-tiba saja Teresa menyetujui apa permintaan dari Susan. Tetapi syaratnya cukup gila, yakni Susan harus terlebih dahulu mengeluarkan timah panas yang masih bersarang di punggungnya. Namun, karena sudah sangat frustasi, Susan pun menyetujui apa permintaan dari ibunya itu. Setelah itu, Teresa dengan putra-putrinya yang lain membuat operasi kecil untuk mencungkil timah panas yang berada di punggung Susan. Gilanya, pembedahan itu dilakukan Teresa tanpa anestesi, hingga Susan pun merasa sangat kesakitan sampai ia pingsan. Dan setelahnya, luka yang terbuka di punggung Susan pun dibiarkan begitu saja hingga menyebabkan infeksi dan sepsis. Kemudian, Susan pun ditempatkan di kamar selama pemulihan. Namun, karena hanya diberikan obat seadanya, luka di punggung Susan pun malah semakin parah dari hari ke hari sehingga Susan pun seringkali meraung-raung di kamarnya. Raungan Susan lama-kelamaan mengganggu telinga Teresa.
Untuk itu, di suatu malam di tahun 1984, Teresa pun membungkam mulut Susan dengan lakban dan mengikat tangannya beserta kaki gadis itu. Setelahnya, Teresa memerintahkan kedua putranya, yakni William dan Robert Jr., untuk mengemas semua barang milik Teresa dan memasukkan Susan beserta semua barang-barangnya itu ke dalam mobil. Setelah itu, Teresa, William, dan Robert Jr. pun membawa Susan ke Squaw Valley dengan mobil mereka. Lalu, setelah sampai di sana, atas perintah Teresa, Robert dan William pun meletakkan Susan dan barang-barangnya itu di pinggir jalan. Lalu ia langsung menyiraminya dengan bensin. Setelah itu, ia menyalakan korek. Dan kemudian membiarkan si jago merah melahap Susan beserta barang-barang miliknya. Gilanya, saat pembakaran itu dilakukan, Teresa dan kedua putranya mengetahui bahwa Susan masih dalam keadaan hidup. Saat itu, Susan yang baru berusia 17 tahun pun harus mengakhiri hidupnya di tengah kobaran api. Keesokan harinya, seorang supir truk yang melewati jalan melihat asap dan api yang masih membara di pinggir jalan. Ia pun kemudian berhenti untuk memadamkan api karena khawatir api itu akan menyebar lebih besar. Setelah api padam, sang sopir pun sontak terkejut. Ia melihat tubuh manusia yang telah terbakar sepenuhnya di sana. Tak berlama-lama, ia pun segera menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian itu. Namun sayang, polisi tidak bisa mengidentifikasi jenazah itu karena tubuhnya telah hangus dan tidak ada kartu identitas sama sekali di sana. Karena minimnya informasi, jenazah Susan pun ditutup penyelidikannya dan hanya dikenal sebagai kasus Jane Doe #473-84. Setelah mengeksekusi Susan, perhatian Teresa pun segera beralih ke putri sulungnya yang bernama Sheila. Pada bulan Mei 1985, Sheila yang baru berusia 20 tahun dipaksa oleh ibunya untuk menjadi seorang wanita penghibur untuk mendapatkan banyak uang, dan mau tidak mau, Sheila pun menurutinya. Namun, baru saja beberapa minggu Sheila bekerja sebagai wanita penghibur, tiba-tiba saja Teresa mengamuk dan menuduh Sheila telah hamil serta mengidap penyakit menular. Sheila yang dituduh seperti itu segera menyangkalnya. Namun, tiap kali Sheila menyangkal, Teresa malah akan menyuruh kedua putranya untuk menahan tangan Sheila sementara dia akan menendangi perut gadis itu. Setelah itu, Teresa pun mengikat tangan dan kaki Sheila serta menguncinya di dalam sebuah lemari kecil tanpa ventilasi. Saat itu tak ada seorang pun yang diperbolehkan memberi makan ataupun minuman kepada gadis itu. Hingga pada suatu hari, untuk mengakhiri hukumannya, Sheila pun memilih untuk mengiyakan saja semua tuduhan ibunya yang mengatakan bahwa ia telah hamil dan memiliki penyakit menular. Namun, Teresa sudah tidak mau mendengarkannya lagi. Sheila pun tetap dibiarkan begitu saja di dalam lemari hingga akhirnya gadis itu pun menghembus nafas terakhirnya pada tanggal 21 Juni 1985 karena ia merasakan dehidrasi dan juga kelaparan. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Teresa baru menyadari bahwa putrinya itu telah meninggal dunia karena bau yang tercium dari lemari. Seperti sebelumnya, Teresa pun kemudian memerintahkan kedua putranya, yakni William dan Robert Jr. untuk mengemasi barang-barang Sheila beserta jenazah saudarinya itu ke dalam mobil untuk kemudian akan dibuang. Agar polisi tidak menghubungkan jenazah Sheila dan Susan, Teresa pun membuang jenazah Sheila dengan cara dan tempat yang berbeda. Kali ini, wanita itu hanya membiarkan jasad Sheila yang sudah mulai membusuk itu di dalam sebuah kotak dan meninggalkannya di pinggir jalan dekat bandara Truckee Tahoe. Beberapa jam kemudian, tubuh Sheila pun akhirnya ditemukan oleh seseorang dan dilaporkannya kepada kepolisian. Sayang, nasib Sheila sama seperti Susan. Polisi gagal mengidentifikasi jenazah itu karena wajahnya telah bengkak hingga tak dapat dikenali. Kasus Sheila dikenal sebagai kasus Jane Doe #6607-85. Sementara itu, di apartemen, Teresa sedang bingung karena bau dari jenazah Sheila tidak juga hilang dari sana meskipun bukti fisiknya telah disingkirkan. Saat itu, karena khawatir kejahatannya akan terungkap, Teresa pun akhirnya memerintahkan Terry untuk membawanya keluar dari apartemen dan kemudian ia menyuruh Terry untuk membakar apartemen tersebut. Diperintahkan seperti itu, Terry pun memiliki ide untuk kabur dari kungkungan ibunya. Di malam hari, gadis itu pun dengan sengaja menumpahkan 3 wadah bensin ke lantai apartemen, membakarnya, dan kabur membawa kartu identitas Sheila untuk dapat bekerja sebagai wanita penghibur.
Sebenarnya, kebakaran itu tidak menyebabkan kerusakan besar karena tetangga saat itu dengan cepat langsung melaporkan kejadian itu. Namun, setelah tempat tinggalnya terbakar, Teresa dengan cepat langsung meninggalkan apartemen untuk bersembunyi ke daerah Nevada di Las Vegas. Saat itu, William yang sudah berusia 19 tahun tidak ingin ikut karena merasa sudah bisa hidup sendiri dan Teresa pun tidak menahannya. Satu-satunya buah hati yang masih ikut dengan Teresa hanyalah Robert Jr. Singkat cerita, pada bulan November 1991, Robert Jr. membuat masalah hingga ditangkap oleh kepolisian karena melepaskan timah panas ke seorang bartender ketika mencoba merampok sebuah bar di Las Vegas. Robert pun dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, sementara ibunya yang tidak ingin berhubungan dengan pihak kepolisian memilih untuk pindah meninggalkan Robert ke daerah Utah Salt Lake City, dan di sana ia mengubah identitasnya menjadi Teresa Cross. Saat berada di Utah, Teresa masuk ke komunitas agama Mormon dan di sana ia mengambil pekerjaan sebagai perawat untuk seorang wanita kaya berusia 72 tahun yang bernama Alice. Sebagai seorang perawat, Teresa menampilkan pesona baru. Wanita itu cakap dan mahir melakukan pekerjaannya. Ia juga berusaha selalu rapi dan menampilkan wajah yang ramah sebagai usahanya untuk meninggalkan kepribadiannya yang lama. Sementara itu, sejak melarikan diri dari ibunya, Terry pun mencoba sekuat tenaga untuk melaporkan pengeksekusian kedua saudari perempuannya ke pihak kepolisian. Sayangnya, tak ada yang mempercayai pernyataan wanita penghibur seperti dirinya. Kebanyakan orang yang mendengar ceritanya hanya menganggap Terry sedang mendongeng karena kisahnya dianggap terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Meskipun begitu, Terry tidak menyerah. Pada tanggal 28 Oktober 1993, Terry mencoba peruntungannya dengan menghubungi nomor panggilan narasumber untuk program televisi Fox America Most Wanted. Dari itu, Terry pun disarankan untuk menghubungi detektif Placer County, California, di bidang yang diperkirakan menangani jasad kedua saudaranya. Laporan Terry pun akhirnya dianggap serius oleh detektif Placer County karena laporannya sesuai dengan jasad Jendu yang kasusnya masih menjadi misteri. Setelah laporan dari Terry, kasus pun kembali dibuka dan penyelidikan pun langsung dilaksanakan. Orang pertama dari keluarga Knorr yang ditangkap setelah penyelidikan adalah William. Ia ditangkap pada tanggal 4 November 1993, di mana saat itu dia sedang berada di tempat kerjanya, yaitu di Woodland, California. Sementara Robert Jr. yang sudah masuk ke dalam penjara, dikenai lagi dakwaan atas pengeksekusian kedua saudarinya. Kemudian, tak lama setelah itu, dalang utama yakni Teresa juga ditangkap di rumahnya, tepatnya di Salt Lake City pada tanggal 10 November 1993. Awalnya, Teresa menyanggah semua tuduhan itu, tetapi setelah mengetahui bahwa semua buah hatinya telah berkumpul untuk melawannya, Teresa pun akhirnya memilih untuk mengakui semua perbuatannya. Dan untuk segala kejahatannya itu, Teresa pun dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 17 Oktober 1995. Hingga kini, di usianya yang telah menginjak 78 tahun, ia masih menjalani hukumannya di penjara California Institution for Women yang berada di Chino, California. Adapun William hanya dijatuhi hukuman percobaan dan diperintahkan untuk menjalani terapi karena berpartisipasi dalam pengeksekusian saudari perempuannya. Sementara itu, Robert Jr. tidak diberikan hukuman tambahan dari kasus sebelumnya karena lelaki itu telah bersedia bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengungkapkan kejahatan ibunya.